Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan dengan NIM 2024-4132 dari Prodi BB. Di sini saya akan menjelaskan sebuah strategi AI dan AR untuk reinvensi layanan Bank BJB. Di sini terdapat realitas yang baru di mana medan pertempuran perbankan telah berubah, di mana pergeseran perilaku nasabah yang asalnya tradisional menjadi 70% nasabah muda lebih memilih interaksi digital daripada datang ke kantor cabang. Lalu yang kedua, ancaman kompetitor yang baru. Lalu yang ketiga, tuntutan personalisasi skala penuh. Dalam hal ini, di persimpangan jalan ini, kita tidak bertahan, tapi kita memimpin. Perubahan ini bukan sekadar tantangan, melainkan katalisator untuk mewujudkan visi kita sebagai regional champion yang modern dan tak tertandingi. Visi kita ke depan yaitu menciptakan ekosistem perbankan tanpa hambatan, yaitu mengintegrasikan kecerdasan buatan dan realitas visual untuk beralih dari perbankan transaksional ke perbankan relasional berbasis teknologi, yaitu yang pertama efisiensi operasional, yang kedua skalabilitas layanan, yang ketiga kepuasan nasabah. Lalu yang strategi pertama, layanan proaktif bukan reaktif, menggunakan AI driven customer excellence, yaitu mengubah pusat pengaduan menjadi pusat solusi prediktif dengan chatbot 2.0. Nanti produk-produk yang ada di dalamnya adalah otomisasi cerdas, menangani 80% pertanyaan umum, ketersediaan 24/7 atau selalu aktif, lalu analisis sentimen di mana nanti agen dapat membaca emosi nasabah untuk eskalasi cerdas ke agen manusia saat dibutuhkan sentuhan personal. Lalu strategi yang kedua, dari berhari-hari menjadi menit, intelligent credit engine, yaitu melampaui pengecekan manual dengan algoritma penilaian kredit instan berbasis machine learning yang asalnya memakan waktu 3-5 hari kerja. Menggunakan AI dan machine learning, proses barunya itu kurang lebih 5 menit. Bagaimana cara kerjanya? Dari AI menganalisis pola pembayaran tagihan, histori transaksi e-commerce, dan perilaku keuangan digital untuk gambaran risiko yang holistik. Lalu yang kedua, kecepatan revolusioner, memangkas waktu persetujuan kredit dari 3-5 hari menjadi hitungan menit. Yang ketiga, mitigasi resiko dinamis, algoritma yang terus belajar untuk mengenali pola potensi gagal bayar secara lebih dini dan akurat. Lalu strategi yang ketiga, menyatukan dunia digital dan fisik, special banking experience, menghapus kebingungan lokasi dengan navigasi berbasis kamera melalui AR locator. Nanti di sini terdapat 2 poin, yaitu antarmuka imersif, sebuah panah yang menunjuk arah digital muncul pada layar ponsel, menyatu dengan pemandangan asli dan memandu nasabah langsung ke ATM atau cabang terdekat. Lalu terdapat informasi real time, arahkan kamera ke gedung cabang BJB untuk melihat status antrian dan jam operasional secara langsung di layar. Lalu strategi yang keempat, menghidupkan produk perbankan to immersive product discovery, personalisasi untuk perbankan melalui visualisasi digital interaktif. Contoh penggunaannya bila mana ada visualisasi properti KPR dapat di-scan melalui barcode perumahan dengan ponsel untuk melihat market rumah yang ada sesuai dengan gambar yang ada di brosur. Lalu gamifikasi finansial, ubah angka tabungan yang statis menjadi grafik 3D dinamis. Konsep ini meningkatkan koneksi emosional dan pemahaman nasabah terhadap produk yang kompleks melalui demonstrasi visual yang kuat. Lalu transformasi yang dapat terukur dan dampak implementasi dari seluruh lini, yaitu yang asalnya proses manual, biaya operasional per transaksinya tinggi, kecepatan day-based prosesnya lama, engagement interaksi promosinya pasif, yang sekarang bila mana digunakan AI dan AR itu menjadi
otomatisasi cerdas, 20-30% penghematan biaya operasional per transaksi, second base transaksi ke proses berbasis detik depan hari, dan 400% peningkatan waktu interaksi dengan media promosi berbasis AR. Lalu roadmap implementasinya, di sini bulan pertama kita audit infrastruktur data, pengembangan dan pengujian prototipe AI chatbot internal. Lalu untuk fase 2, integrasi intelijen kredit scoring dan peluncuran uji coba terbatas sandbox untuk grup nasabah terpilih. Lalu untuk fase ketiga, peluncuran publik fitur AR lokator dan immersive discovery di aplikasi Digi. Lalu pelatihan staf cabang untuk sinergi layanan digital dan fisik. Jadi ini bukan biaya, ini investasi untuk dominasi pasar. Project return on investment yang bagus. Efisiensi sumber daya manusia, pertumbuhan pendapatan atau revenue growth, dan citra merek modern. Masa depan dibangun hari ini, bukan ditunggu esok. Inovasi AI dan AR ini bukan sekedar fitur, ini adalah pembangunan infrastruktur masa depan. Ini adalah tentang menyelesaikan teknologi tercanggih dengan nilai untuk kita, layanan prima yang humanis. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.